Mungkin selanjutnya kita lanjutkan diskusi dengan pemaparan oleh Bang Donald Faris. Bang Donald mungkin dapat menyampaikan beberapa pengalamannya terkait advokasi yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Silakan Bang. Makasih. Saya pikir ini topik diskusi yang sangat menarik sekali. Kalau kita lihat data dan informasi, tahun 2020 ini ada 270 kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Jadi kalau tema kita hari ini bicara soal pilkada berintegritas, itu adalah kata kunci untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan bermartabat lah, kira-kira seperti itu. Sebab banyak sekali kasus daerah di mana kalau bahasa Minangnya pilkada urang, pilkada lo awak, kan gitu kira-kira. Tapi yang terjadi, esensi demokrasi itu tidak tercapai. Banyak juga demokrasi berjalan, tapi hanya ada satu calon tunggal. Siapa yang mau dipilih ya dipilih, bumbung kosong atau si calon kepala daerah itu sendiri. Ada juga kemudian pilkada di beberapa tempat borong seluruh partai atau sisakan partai kepada yang kira-kira calonnya hanya calon boneka saja atau memunculkan calon boneka. Maka dalam konteks yang demikian, pilkada berintegritas itu hampir mustahil untuk dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tema pilkada berintegritas juga menarik? Karena kalau kita mengutip banyak data, baik data dari kantor saya dulu, ICW, maupun kantornya Bang Febri dulu, KPK, hampir 300 orang kepala daerah sudah diproses karena kasus korupsi. Jumlah kabupaten kota di Indonesia itu 514 kabupaten kota. Jumlah provinsi itu 34. Bahkan ada yang hat-trick kepala daerahnya 3 kali berturut-turut terjerat kasus korupsi. Ini cara kita mengkonfirmasi bahwa ada masalah dalam penyelenggaraan demokrasi kita. Jadi kalau ada kepala daerah yang memimpin dan pemerintahnya berjalan, tidak terkena kasus korupsi, itu menjadi added value, nilai tambah dan bonus bagi kepala daerah itu sendiri karena berhasil menjalankan pemerintah yang baik, bersih, atau memang lagi beruntung karena KPK nggak lagi mampir di situ. Kira-kira juga seperti itu. Tapi poin besarnya adalah kita bisa melihat dari perspektif yang positif juga. Kalau ada kepala daerah yang berjalan tanpa ada persoalan hukum, tentu saja ini adalah sesuatu lagi-lagi saya sebut sebagai nilai tambah dan bonus kepemimpinan yang menunjukkan kinerja yang demikian. Maka saya mau call yang pertama itu soal kita melihat demokrasi yang berjalan, kemudian problem-problem mendasar dari demokrasi yang barangkali saya dan narasumber lain akan elaborasi lebih dalam nantinya. Kawan-kawan semua, ada tren yang menarik terjadi belakangan, paling tidak 2 atau 3 pilkada belakangan. Kalau di capture, monitor, diteropong secara lebih teliti, kepemimpinan kepala daerah itu menjadi anak tangga bagi kepemimpinan nasional. Itu fenomena yang hari ini tumbuh. Beberapa kali teman-teman lembaga survei juga melihat hal itu. Kepemimpinan lokal menjadi anak tangga bagi kepemimpinan nasional. Ada success story kalau kita lihat, ya, contoh yang paling banyak dikutip dalam contoh-contoh di lingkup kontestasi politik, bagaimana misalnya Pak Jokowi, wali kota Solo, naik anak tangga menjadi gubernur
DKI Jakarta dan kemudian naik menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada contoh bagaimana kemudian di Surabaya, Bu Risma misalkan saja, digadang-gadang menjadi stok kepemimpinan nasional selanjutnya. Ada misalkan saja contoh Pak Anies, digadang-gadang untuk kepemimpinan nasionalnya. Ada Ganjar. Begitu banyak kemudian kepemimpinan lokal yang naik kelas kepada kepemimpinan nasional. Jadi kalau kita mau orang-orang daerah, kalau mau maju ke pemerintahan pusat, salah satunya berkaryalah dari daerah. Kira-kira seperti itu. Itu contoh dan faktual yang hari ini. Maka banyak kemudian orang berpartai, elit-elit partai, sekalipun dia yang menentukan rekomendasi, sekalipun dia yang menentukan siapa capres, tapi untuk menentukan dan menunjuk dia sendiri menjadi capres tidak bisa. Karena orang tidak melirik dan tidak merasa dia punya rekam jejak yang baik untuk menjadi figur-figur kepemimpinan nasional. Jadi menurut saya, kalau kawan-kawan tertarik di politik, maka salah satu pintu masuk adalah bangunlah kepemimpinan politik di nasional, di lokal maksudnya, untuk sampai kepada level nasional. Tapi tentu yang contoh diambil tadi adalah contoh yang baik, yang melewati fase-fase ujian yang panjang untuk konteks kepemimpinan. Apa saja yang kemudian syarat kepemimpinan yang baik menurut saya, baik kita bicara soal rezim pemilu maupun di rezim pemilu. Satu, banyak survei menunjukkan yang paling dicari orang adalah pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan bersih. Pemimpin bersih itu kalau survei paling banyak itu. Sederhana saja Bapak dan Ibu, kalau satu nagari diberikan jatah 5 ton beras, contohnya ya, karena kepemimpinan lokalnya korup, tidak bersih, jangan-jangan beras yang sampai itu hanya 2 ton, kira-kira seperti itu. Ada jatah masyarakat dalam masa pandemi misalnya, tapi karena kepemimpinan nggak bagus, uang itu tidak sampai kepada masyarakat yang menerima haknya. Maka yang paling penting hari ini adalah pemimpin yang punya catatan bersih dan berintegritas. Ini menurut saya sesuatu yang paling penting untuk kita baca dari rekam jejak, kalau menggunakan istilah Bang Ferry tadi, rekam jejak yang bersangkutan selama menjadi baik penyelenggara negara maupun pejabat publik. Nah, hari ini Dharmasraya merupakan salah satu di antara provinsi yang juga melakukan kontestasi pemilihan kepala daerah. Yang mesti dibaca adalah rekam jejak. Portofolio kepala daerah harus dibaca adalah rekam jejaknya. Apakah ada rekam jejak yang bisa menopang janji-janji kampanye yang disampaikan tadi? Nah, kalau tidak, itu namanya mimpi di siang bolong, kira-kira seperti itu. Ini menjadi menurut saya salah satu tolak ukur pemimpin yang bersih dan berintegritas, menjadi salah satu hal yang paling dicari oleh masyarakat di dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Yang kedua, rekam jejak pencapaian. Achievementnya apa? Goal dan hasil yang dicapai seseorang selama bekerja, apakah dia swasta murni, apakah dia itu pejabat publik, penyelenggara negara, hasil yang dia capai itu apa? Kira-kira rasionalitasnya seperti itu. Apakah itu pembangunan sumber daya manusia atau pembangunan di sektor lain seperti pembangunan infrastruktur. Nah, ini juga harus menjadi alat untuk mengukur dan mengkonfirmasi kinerja seorang calon yang diuji pada kontestasi pemilihan kepala daerah nantinya. Kawan-kawan yang saya hormati, saya jadi kalau dalam pilkada itu ada 3 hal tipe pemilih. Satu adalah pemilih yang rasional. Nah, pemilih yang membaca
bentang rekam jejak, membaca bentang kinerja yang tidak terprovokasi isu sara, yang tidak termakan isu hoax. Itu adalah pemilih yang rasional. Mudah-mudahan seluruh yang di kedai kebun ini adalah pemilih yang rasional. Itu tipikal pemilih yang membaca rekam jejak dan kinerja seseorang. Saya tidak mau memberi contoh lah, karena saya tidak mendalami bagaimana contoh-contoh yang diceritakan oleh Bang Ferry tadi. Bisa jadi itu ada, tetapi itu sebagai alat konfirmasi tentunya bagi pilihan kita. Jadi rekam jejak adalah sesuatu yang pemilih rasional itu adalah mengutamakan rekam jejak, kinerja, rencana kerja, dan apa yang dilakukan. Jadi kita juga bisa merasionalisasi janji-janji politik yang mereka tuangkan di dalam visi misi sebagai calon kepala daerah. Yang kedua, ini ada pemilih tradisional. Kita banyak pemilih ini. Kalau daerah, itu datuk kita, maka kita pilih. Alim ulama kita pilih. Pilihan seperti ini terkategorisasi sebagai pemilih yang tradisional. Apakah ini boleh dalam pemilihan politik? Boleh. Ini tidak sesuatu yang dilarang secara politik, sepanjang tidak menegasikan apa yang disampaikan tadi. Jadi ini penting kita pahami bahwa karakter pemilih yang kedua ini adalah karakter pemilih yang tradisional. Yang terakhir, ini yang harus kita hindari, rasional, tradisional, transaksional. Ini yang harus kita hindari. Kalau ada orang yang memilih berdasarkan dan terpilih karena dia melakukan kerja-kerja politik transaksional, kasih uang, bagikan kepada pemilih dan segala macam, dia adalah kategori pemilih yang transaksional. Orang yang demikian hampir pasti kemudian ujung-ujungnya masuk kandang si tumbin. Pasti, hampir pasti. Karena ujung-ujungnya adalah kalau ditabulasi, diakumulasi, ada 100, misalnya di Darmasraya ini, pemilih itu ada sekitar 140.000 pemilih. Bapak dan Ibu, kawan-kawan bisa bayangkan, kalau orang mau menang 50% plus 1, dia cari saja kemudian bagikan sekitar 70.000 amplop. Kali 100.000 satu amplop. Kawan-kawan bisa bayangkan 70.000 kali dengan 100.000, 7M ya. Itu yang akan dibagi-bagikan dalam pemilihan kepala daerah. Contohnya sudah banyak. Dan ada yang tertangkap oleh KPK dulu di pemilihan legislatif, Bowo Sidik namanya, mempersiapkan berapa ratus ribu, Bang Feb? 400.000. Pokoknya muntah penyidik KPK itu menghitung jumlah amplop dan isi uangnya. Saking banyaknya, berkardus-kardus. Orang yang seperti ini pasti ujung-ujungnya akan memakan apa yang menjadi hak kita semua. Ya, ada jatah beras, ada jatah pendidikan, atau jatah dana hibah dan dana bansos. Pasti dia akan mengembalikan modalitas politiknya dari yang begini-beginian, karena kos politiknya sangat besar sekali. Tugas kita adalah menjadi yang pemilih yang rasional dan melawan pemilih yang tradisional tadi. Jadi kita hadir di kebun ini kan orang yang setengah beriman untuk menjadi pemilih yang rasional tadi. Dan lengkap iman kita kalau kita melawan kelompok-kelompok yang memilih karena menjadi pemilih yang transaksional. Kira-kira itu saja pengantar dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.